Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Main Asy'ari dari kelas BBAB semester 3 yang akan mengerjakan tugas pada langsung saja. Yang pertama yaitu definisi kalam insya. Definisi kalam insya. Kalam insya yaitu kata insya merupakan bentuk masdar dari ansya yang secara leksikal berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis dan menyusun. Menurut istilah, insya ialah kebalikan dari khabari, yang merupakan bentuk kalimat yang setelah dituturkan tidak bisa bernilai benar atau dusta. Al-kalamu insya'i huwa ma la yahtamilu sidqa wal kadhba. Kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau salah. Yang selanjutnya yaitu berikan contoh kalam insya. Contoh kalam insya yaitu Atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak lahir dari buayan hingga liang lahat. Yang selanjutnya kalam insya terbagi dua, insya talabi dan ghairu talabi. Jelaskan keduanya. Insya talabi yaitu kalam insya talabi. Kalam talabi menurut pakar balagha adalah suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Dari definisi di atas tampak bahwa kalam talabi ini mengandung suatu tuntutan. Tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan diungkapkan. Sedangkan insya ghairu talabi yaitu kalam atau kalimat yang tidak menghendaki makna yang diharapkan, yang tidak bisa tercapai pada waktu adanya tuntutan, atau kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Waktu menghendaki, maka pada penjelasan tersebut ada bermacam-macam insya ghairu talabi, yaitu kalimat yang mengandung ujian dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu berikan contoh kalam insya talabi dan ghairu talabi. Contoh kalam insya talabi yaitu khudil kitaba biquwwah. Sedangkan kalam insya ghairu talabi yaitu contohnya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Selanjutnya yaitu jelaskan macam-macam kalam insya talabi. Macam-macam
kalam insya talabi yaitu amr, nahyi, istifham. Macam-macam kalam insya talabi yaitu amr, nahyi, larangan, istifham. Dan selanjutnya yaitu sebutkan bentuk-bentuk amr dan contohnya. Bentuk-bentuk amr yaitu fi'il amar, fi'il mudhari' yang disertai lam amar, isim fi'il amar, masdar pengganti fi'il, contohnya yaitu fi'il amar. Contoh fi'il amar khudil kutaba bi quwwah. Sedangkan yang selanjutnya fi'il mudhari' yang disertai lam amar, contohnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, adalah berinfak ketika dalam keleluasa. Isim fi'il amar, contohnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari melaksanakan salat, mari menuju kemenangan. Yang selanjutnya masdar pengganti fi'il, contohnya yang fil khair, berusaha pada hal-hal yang baik. Soal selanjutnya yaitu bagaimana cara membentuk fi'il mudhari' menjadi fi'il nahyi. Cara membentuknya dengan cara membentuk fi'il nahyi adalah dengan cara memperhatikan fi'il mudhari'nya. Misalnya kasih layak salu atau yak salu adalah fi'il mudhari', kemudian la nahyi dimasukkan di depan fi'il mudhari' tersebut yang asalnya yaksalu menjadi la yaksalu. Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya berikan contoh tamanni dengan laita. Contohnya seperti laitali alfa dinarin, sekiranya aku mempunyai uang 1000 dinar. Yang selanjutnya, dalam penyampaian maksud suatu pembicaraan kita bisa menggunakan 3 model: musawwah, ijaz, dan itnab. Jelaskan maksud dan keterkaitan antara ketiganya. Pengertian ijaz. Ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-kata yang sedikit dengan jelas dan fasih. Ijaz merupakan salah satu cara untuk menyatakan maksud dengan pernyataan yang kata-katanya kurang dari sebagaimana mestinya.
tapi pernyataan itu cukup memenuhi maksud. Ijaz terbagi menjadi dua, yaitu ijaz qasar dan ijaz hadzf. Yang selanjutnya pengertian itnab. Itnab menurut Hasan al-Bandari, itnab adalah berekspresi dengan perkataan lebih dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Tujuan penggunaan itnab dalam komunikasi baik lisan atau tulis antara lain untuk menetapkan makna atau kandungan dari suatu ungkapan atau tulisan, berjelas maksud, mengukuhkan pernyataan sebelumnya, menghilangkan ketidakjelasan maksud atau isi dan sebagainya. Musawwah menurut Hasan al-Bandari juga mendefinisikan musawwah yaitu makna seukuran dengan lafadznya dan lafadznya seukuran dengan maknanya, dan tidak lebih dan tidak kurang. Kesimpulan, kalam ijaz adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya lebih sedikit dari makna yang dikehendaki, yakni singkat tanpa mengurangi maksudnya. Kalam itnab ialah mendatangkan makna dengan ucapan yang lebih banyak maknanya, karena ada faedah yang hendak dicapainya namun tidak bertele-tele. Kalam musawwah maknanya seukuran dengan lafadznya dan lafadznya seukuran dengan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Soal yang selanjutnya yaitu berikan contoh wasal dan fasal. Wasal adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf ataf, dan fasal adalah meninggalkan ataf antara dua kalimat. Contoh wasal: lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Contoh fasal: yudabbirul amra yufassilul ayat. Artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Demikian jawaban dari latihan balaghah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.